Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titus Yeremia, NBI 142.170.057. Di sini saya akan mensimulasikan pembuatan benda kerja pada praktikum CAD dan CAM dengan menggunakan software Master Camil versi 9.0. Untuk benda kerja pada praktikum CAD CAM-nya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu di sini saya akan menggambar lingkaran pada bagian dalam benda kerja tersebut. Sebelum menggambar, di sini saya akan membuat garis koordinatnya dengan cara klik screen display info pada menu bagian atas. Kemudian untuk mempermudah letak posisi gambar tersebut, di sini saya akan membuat garis tepi berupa kotak, yaitu dengan cara klik grid rectangle, kemudian 1 poin. Untuk width-nya 100 dan untuk height-nya juga 100. Klik OK. Kemudian letakkan pada tengah garis koordinat tersebut. Untuk kembali ke menu awal, yaitu klik main menu. Kemudian di sini saya akan memulai menggambar lingkaran bagian dalam, yaitu sebesar diameter 32 mm dengan cara klik grid ARC, kemudian diameter, tekan 32, enter, letakkan pada tengah garis koordinat tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menggambar garis yang kedua, yaitu sebesar lingkaran sebesar radius 20 mm dengan cara yang sama. Kembali ke menu awal, grid ARC, kemudian diketahui circle-nya yaitu menggunakan radius, maka pilih circle radius, klik 20, enter, letakkan pada tengah garis koordinat tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat lingkaran garis bantu lingkaran tersebut dengan diameter 60 mm dengan cara yang sama, yaitu klik main menu, grid ARC, diketahui circle diameter 60 mm, klik enter, kemudian letakkan pada garis tengah koordinat tersebut. Apabila telah menggambar ketiga lingkaran tersebut, di sini saya akan menggambar lengkungan-lengkungan pada benda tersebut. Diketahui di sini saya akan menggambar lingkaran bagian dalamnya, yaitu sebesar diameter 8 dengan cara yang sama, yaitu grid ARC, circle diameter, klik 8, kemudian enter, letakkan pada bagian atas garis bantu tersebut, garis bantu lingkaran tersebut, klik. Untuk kembali ke menu awal, klik main menu. Selanjutnya di sini diketahui lingkaran yang kedua, lengkungan yang kedua, yaitu sebesar radius 6 mm dengan cara yang sama, klik grid ARC, kemudian circle radius, klik 6, enter, letakkan pada garis tepi bagian atas. Selanjutnya di sini yang bagian luar, yaitu sebesar radius 10 mm dengan cara yang sama, klik main menu, grid ARC, radius 10 mm, klik enter, letakkan pada atas garis bantu tersebut. Kemudian di sini saya akan membuat garis vertikal sesuai pada gambar tersebut. Untuk membuat garis vertikal, di sini saya akan menggunakan garis bantu horizontal yang berada pada tengah garis koordinat tersebut dengan cara klik main menu, grid line horizontal, kemudian untuk memilih garis koordinat tengah, yaitu klik origin. Di sini saya akan membuat garis vertikal dengan bantuan garis horizontal untuk menyambungkan lingkaran bagian kedua ini agar terbentuk garis vertikal yang secara lurus. Untuk garis bantu horizontalnya yaitu dengan menggunakan perintah -6 untuk arah ke kiri, klik sketch, klik main menu, dan untuk yang kanan dengan cara yang sama, klik grid line horizontal, kemudian klik origin, dan untuk yang bagian sebelah kanan dengan menggunakan positif 6 atau 6, klik enter, kemudian klik sketch. Setelah membuat garis bantu horizontal telah selesai, kemudian di sini saya akan menggabungkan dengan menggunakan garis vertikal antara garis horizontal dengan lingkaran tersebut.
dengan cara kembali ke menu awal, klik grid, line, vertikal, kemudian klik pada garis bantu horizontal dan pada lingkaran tersebut, kemudian klik sketch. Dan untuk yang bagian kanan yaitu sama, klik garis bantu horizontal dan lingkaran tersebut, klik sketch. Setelah garis pada lingkaran tersebut terbentuk, di sini saya akan menghapus garis bantu horizontalnya karena tidak digunakan lagi dengan cara klik preview spek pada pojok kiri atas, klik delete, klik pada garis yang ingin dihilangkan. Dan untuk membuat garis vertikal pada lingkaran bagian luar yaitu sama prosesnya pada pembuatan garis sebelumnya, yaitu dengan cara membuat garis bantu terlebih dahulu, klik horizontal, kemudian garis tengah origin. Diketahui radius pada lingkaran luar yaitu sebesar 10, maka untuk arah ke kiri dengan menggunakan perintah -10, klik enter, klik sketch. Dan untuk bagian kanan dengan cara yang sama, grid, line, horizontal, origin. Untuk bagian sebelah kanan menggunakan perintah 10 positif, enter, klik sketch. Dan untuk selanjutnya yaitu membuat garis vertikal untuk menyambungkan lingkaran tersebut dengan garis bantu horizontal dengan cara klik grid, line, vertikal, klik pada garis bantu horizontal serta lingkaran tersebut, klik sketch. Dan untuk bagian yang kanan juga sama. Setelah terbentuk garis vertikal kedua lingkaran tersebut, di sini saya akan menghapus garis bantu horizontal tersebut karena sudah tidak digunakan. Untuk langkah selanjutnya yaitu membentuk garis tersebut agar terbentuk garis seperti contoh gambar praktikum tersebut, dengan cara menghilangkan garis-garis yang tidak digunakan dengan cara perintah trim pada menu bagian atas, pilih modify trim one entity, kemudian pilih garis yang ingin dilakukan perpotongan. Dan untuk menghilangkan lingkaran bagian bawah agar membentuk lengkungan pada bagian atas dengan cara klik bagian atas serta bagian garis vertikal tersebut. Kemudian di sini saya akan menghapus garis bantu lingkaran tersebut karena sudah terbentuk objek pada samping lingkaran tersebut sesuai pada contoh gambar praktikum tersebut. Kembali ke menu awal. Selanjutnya saya ingin melakukan pengkopian dari objek lengkungan tersebut agar menjadi 6 bagian seperti pada contoh benda kerja praktikum tersebut, dengan cara klik X from, rotate, klik chain, pilih garis yang ingin dilakukan pengkopian, klik down dan down. Kemudian untuk garis sumbunya saya menempatkan pada garis tengah koordinat tersebut. Untuk operasionnya diganti menjadi copy karena ingin melakukan pengkopian, dan number of step-nya menjadi 5 dikarenakan terdapat satu bagian yang telah terbentuk, maka jumlahnya akan menjadi 6. Dan untuk rotation angle-nya dengan menggunakan sudut 60 derajat, klik OK. Apabila sudah terbentuk garis samping-sampingnya menjadi 6 bagian, selanjutnya di sini saya akan menggabungkan lengkungan-lengkungan tersebut agar menjadi satu seperti contoh gambar tersebut, garis lengkungan ini, yaitu dengan cara perintah trim. Untuk perpotongan garisnya klik pada lingkaran tersebut dan garis. Selanjutnya menghilangkan garis-garis yang tidak diperlukan karena di sini di langkah selanjutnya akan dilakukan pengkopian pada garis yang telah terbentuk lengkungan tersebut. Selanjutnya klik ke menu awal, klik X from dengan cara yang sama seperti tadi pengkopiannya, yaitu klik rotate, klik chain, pilih pada lengkungan tersebut, kemudian klik down dan down. Untuk sumbunya yaitu berada di tengah garis koordinat,
dengan perintah nomor yang sama, klik OK. Setelah terbentuk lengkungannya tersebut dan lengkungan-lengkungan tersebut menjadi satu, sama seperti contoh gambar benda gajah praktikum tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menghapus garis-garis yang tertumpuk karena hasil pengkopian tersebut dengan cara klik pada garis-garis tersebut agar tidak tertumpuk. Setelah selesai membentuk gambar dua dimensi tersebut, di sini saya akan mengubah gambar dua dimensi tersebut menjadi tiga dimensi dengan cara mengubah view-nya menjadi isometrik dengan cara klik G view isometrik pada menu bagian atas. Kemudian agar gambar terlihat lebih jelas, klik screen fit. Kemudian di sini saya akan membentuk materialnya dengan cara klik toolpath, job stroke. Kemudian untuk Y-nya sama seperti garis tepi sebelumnya, yaitu sebesar 100, dan X-nya 100. Untuk ketebalan benda diketahui pada gambar tersebut, gambar praktikum tersebut, yaitu sebesar 10. Z-nya yaitu 10 dan display stop-nya diaktifkan. Kemudian originnya kita letakkan pada tengah garis koordinat tersebut. Klik OK. Kemudian di sini saya akan melakukan proses permesinan dengan mengawalinya dengan mengeksekusi lingkaran tersebut atau melakukan pengeboran tersebut dengan cara klik pocket, klik chain, pilih lingkaran-lingkaran yang ingin dilakukan proses permesinan. Apabila selesai, klik done. Di sini untuk toolsnya masih kosong. Untuk menambahkan toolsnya yaitu dengan cara klik kanan, klik create new tool. Untuk mata pahatnya menggunakan end mill. Kemudian di sini akan mengatur parametersnya, fit rate-nya menjadi 50, bloom rate-nya menjadi 25, dan untuk spindle speed-nya 100. Klik OK. Kemudian untuk pocketing parametersnya, untuk diketahui di sini lingkaran tersebut dilakukan pemakanan sebesar 10, maka perintahnya yaitu -10. Dan untuk depth gauge-nya diaktifkan. Kemudian di sini saya akan melakukan pengaturan pada depth gauge-nya. Untuk max lock step-nya menjadi 1 dan finish step-nya menjadi 1. Keep tool down-nya diaktifkan, klik OK. Kemudian klik OK. Untuk melihat hasil permesinannya berhasil atau tidak, yaitu dengan cara klik operation, kemudian klik verify. Kemudian kita mulai videonya melihat apakah hasil permesinan tersebut berhasil atau tidak. Diketahui pada proses permesinan dengan pengeboran lingkaran tersebut telah berhasil. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan melakukan proses permesinan pada lengkungan bagian dalam, yaitu sebesar pemakanannya sebesar 5 mm untuk lengkungan pada sisi itu sesuai kursor tersebut, yaitu dengan cara klik main menu, klik toolpath, kemudian pocket, klik chain, pilih garis yang ingin dilakukan proses permesinan, klik done. Untuk mata pahatnya tetap menggunakan end mill flat. Untuk sebelumnya yaitu mengatur pocketing parametersnya, dikarenakan diketahui pemakanannya yaitu sebesar 5 mm dengan perintah depth-nya yaitu sebesar -5, dan depth gauge-nya tetap sama. OK. Kemudian klik OK. Untuk melihat hasilnya berhasil atau tidak, yaitu klik operation, klik select all, kemudian verify. Kita mulai. Di sini diketahui untuk proses kedua telah berhasil. Untuk proses ketiga yaitu melakukan pemakanan pada material
tersebut agar membentuk seperti contoh gambar praktikum tersebut, yaitu dengan cara yang sama dengan menggunakan pocket. Kemudian klik chain, pilih pada sisi bagian luar material tersebut dan sisi bagian luar benda kerja tersebut. Kemudian klik down, masih menggunakan mata part yang sama yaitu end mill. Dengan mengatur pocketing parametersnya, diketahui untuk ketebalan dari benda kerjanya yaitu 10 mm, maka pemakanannya juga 10 mm. Dengan perintah depth-nya menjadi min 10. Untuk depth code-nya tetap sama, klik OK, kemudian klik OK. Di sini telah dilakukan proses terakhir untuk melihat operasinya, yaitu apakah berhasil atau tidak. Klik operation, select all agar semua proses dapat terlihat, klik verify, kemudian mulai. Ini merupakan proses pertama dan ini merupakan proses kedua, dan ini merupakan proses terakhir, yaitu pembentukan benda kerja sesuai pada praktikum tersebut. Pembentukan pada benda kerja menggunakan software Mastercam Mill versi 9.0 telah berhasil dan sesuai dengan contoh gambar praktikum CAD-CAM. Untuk proses selanjutnya, yaitu di sini saya akan melihat kode pemrograman dari ketiga proses tersebut dengan cara klik main menu, kemudian NC Utils, kemudian post proses, klik run, klik yes, kemudian klik open. Untuk penamaannya yaitu praktikum CN CAD-CAM, kemudian klik save. Nah, di sini telah terlihat bahwa kode pemrograman dari proses tersebut telah berhasil, dan untuk hasilnya adalah sebagai berikut kode pemrograman dari pembentukan benda kerja pada praktikum CAD dan CAM. Sekian dari simulasi saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pada proses simulasi serta salah ucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.